Halo sob, selamat datang di channel KKT. Di episode ini, KKT akan membahas alur cerita salah satu karakter legend masa kecil kalian, yaitu SpongeBob SquarePants. Dan kali ini KKT akan bahas tentang The SpongeBob Movie, Sponge on the Run. Semua kisah dimulai dari pulau di tengah lautan itu ya. Mungkin kalian udah tahu lah ya, itu Pulau Legend di SpongeBob. Kemudian bagian awalnya menceritakan tentang ekosistem yang ada di terumbu karang, lalu menceritakan setiap tokoh yang ada di kota kecil itu, yaitu Bikini Bottom. Ceritanya tuh si SpongeBob ini memulai kehidupannya kayak biasa ya gengs, hidupnya sama si Gary. Dan seperti biasanya, Gary juga ngeletakin SpongeBob sampai jadi buruk rupa, kayak gitu. Dan seperti biasanya, SpongeBob dan Patrick Star saling menyapa di pagi hari dan mengganggu Tuan Cumi-Cumi atau gurita apapun lah itu yang kita kenal dengan Squidward. Aduh, kejepit hidungnya. Kemudian, SpongeBob jalan-jalan di sekitar Bikini Bottom, gengs. Nungguin Gary, beser, yoga, main musik. Jir, dikenyot. Dan semuanya itu dia lakukan seperti biasanya. Squidward sampai di tempat kerja duluan, dan seperti biasanya dia mengeluh. Lalu setelah SpongeBob di dapur, dia melakukan ritual untuk menghidupkan si Gertrude, si panggangan tua. Squidward pun mengomel dan ya meleduk. Kemudian Tuan Krabs memanggil mereka berdua untuk memulai hari baru dalam bekerja. Karena Krusty Krab itu kan memang sudah terkenal ya dari dulu, maka ya ketika dibuka langsung diserbu pelanggan. Lah jadi gepeng. Seperti biasanya, plankton yang tidak mau kalah memata-matai Krusty Krab dan merencanakan hal yang jahat nomor 3087. Kita harus belajar dari plankton ya guys, meskipun gagalnya banyak, tapi gak pernah nyerah buat rencanain hal jahat. Kemudian, Karen sebagai istrinya plankton meremehkan plankton, yang sudah terbiasa gagal dan memperlihatkan sudah tidak ada lagi tempat di dinding kegagalan. Tapi ternyata plankton malah semakin bersemangat untuk menjalankan rencananya loh, gengs. Nah, namun Karen menyatakan bahwa bukan Tuan Krabs yang selalu membuatnya gagal, tapi si SpongeBob lah yang selalu membuat rencananya gagal. Beralih ke Krusty Krab, SpongeBob menjadi koki multi pelayan. Maksudnya multi talent. Kemudian Sandy si tupai pun datang membawa mesin temuannya dan berkata kalau mesinnya itu akan berjalan dengan otomatis. Mendengar hal ini, SpongeBob panik karena dia pikir akan digantikan oleh mesin. Kemudian, beralih ke ruangan Tuan Crab, Sandy memperkenalkan mesinnya bernama Otto. Dan kelebihannya adalah Otto tidak perlu digaji. Tentu saja otak mata duitan Tuan Crab menjadi tertarik dengan hal itu. Namun, setelah robotnya ini ditinggalkan, robotnya haus kekuasaan dan main asal pecat-pecat saja, sehingga Tuan Krabs yang gemes dengan robot ini membuangnya ke tong sampah milik Plankton. Kemudian Plankton dan Karen keluar untuk melihat apa yang terjadi di depan. Kemudian Karen pun membawa Otto untuk dibawa pulang karena Karen berpikir bahwa Otto itu lucu dan menggemaskan. Hari mulai malam, dan sebelum pulang, SpongeBob selalu kerja lembur sampai malam untuk membersihkan tempat kerjanya hingga shining, shimmering, splendid. Setelah SpongeBob selesai, tidak disangka bahwa Plankton sudah masuk ke dalam acar yang barusan SpongeBob cium. Hiu. Kemudian Plankton Patty sisa di malam itu dan ingin mengambil Krabby Patty dengan mesin kayak jepitan yang di Game Master gitu lah. Akhirnya ia berhasil mendapatkan resep Krabby Patty tersebut. Namun tiba-tiba SpongeBob kembali ke dapur karena kuncinya tertinggal dan membuat formula yang telah didapatkan Plankton menjadi terbang. Secara tidak sengaja, gorengan buat kentang itu menyala dan membuat Plankton menjadi Plankton goreng. Kemudian Plankton mulai sadar bahwa memang SpongeBob lah yang selama ini telah menggagalkan setiap rencana jahatnya. Lalu sementara itu di istana Raja Poseidon, yang katanya penguasa tujuh samudra, Raja Poseidon memanggil penasihatnya untuk menyombongkan diri bahwa ia sudah 3000 tahun dan mukanya masih awet muda dan mulus, no keriput-keriput.
Namun penasihatnya mengatakan bahwa masih ada kewajiban yang lain yang belum selesai dilakukan, seperti tanda tangan dokumen-dokumen yang penting. Ditambah lagi penasihatnya ini minta gajian, gengs. Tapi gak dikasih karena Raja Poseidon hanya peduli tentang kulit wajahnya. Tiba-tiba Raja Poseidon melihat keriput di kulitnya dan langsung insecure. Lalu dia pun berteriak kalau aku jelek, katanya gitu guys. Dan ternyata perawatan kulit Raja Poseidon itu dengan menggunakan lendir dari siput laut, gengs. Dan ketika lendir siput yang dipakainya habis, Raja memerintahkan untuk membawa siput yang baru. Tapi ternyata siputnya itu habis. Dan kemudian Raja Poseidon pun khawatir karena takut wajahnya rusak, dan kemudian Raja Poseidon mengeluarkan surat perintah dan disebarkan ke seluruh penjuru lautan, termasuk Bikini Bottom. Plankton melihat surat perintah itu dan tulisannya bla 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 bla. Kayaknya penasihatnya tuh udah males nulis karena belum gajian guys. Kemudian Plankton ingat kepada Gary dan kemudian menculiknya untuk diberikan kepada Raja Poseidon. Setelah itu SpongeBob pulang dan mencari Ger-Ger. Panggilan sayangnya SpongeBob untuk Gary. SpongeBob mencari Gary di setiap sisi rumahnya dan tidak ada. Akhirnya ia pun membagikan poster dicari siput hilang di seluruh Bikini Bottom dan tetap tidak ada. Akhirnya SpongeBob pun flashback ke dalam masa kecilnya ketika dia bertemu dengan Gary. Ceritanya Little SpongeBob ini lagi nongki-nongki santuy sendiri di dekat danau sambil makan Krabby Patty. Dan kemudian nongollah Little Gary, dan SpongeBob pun membagi acarnya kepada Gary. Dan disitulah mulai ada perasaan berbeda di antara mereka. Akhirnya mereka pun berteman semenjak itu. Kemudian beralih lagi ke rumah SpongeBob. Datanglah Patrick yang baru tahu kalau Gary itu hilang. Dan Patrick yang terlihat bodoh tapi pintar ini mengatakan mungkin saja mereka mempunyai petunjuk, dan akhirnya Patrick disoledat mainan Gary dan nyungsruk ke tempatnya Gary dan menemukan petunjuk bahwa Gary itu diculik dan dibawa Raja Poseidon di kota Atlantis yang hilang. Kemudian SpongeBob itu membaca bahwa kota Atlantis itu adalah kota yang berbahaya, penuh oleh limbah dan penurunan moral. Digambarkan juga Raja Poseidon adalah raja yang semena-mena dan tidak segan-segan untuk memenggal kepala rakyatnya dalam pertunjukan. Namun ternyata SpongeBob lebih berani untuk menyelamatkan sahabatnya nih gengs. Hal yang patut dicontoh ya guys. Sahabat yang baik itu melakukan apapun demi sahabatnya. Ya. Namun tidak disangka-sangka juga nyali SpongeBob jadi ciut lagi, gengs. Patrick berusaha meyakinkan SpongeBob bahwa semua yang SpongeBob butuhkan itu adalah kawan atau sahabat untuk mati bareng. SpongeBob menjadi senang karena mencium bau-bau perjalanan. Dan akhirnya Patrick diminta untuk mengurus bagian transportasi, dan dapat disangka-sangka Plankton dan Otto datang dengan membawa mobil. Plankton yang berencana jahat ini meyakinkan SpongeBob dan Patrick bahwa Otto akan membantu mereka dalam perjalanan. Akhirnya, SpongeBob dan Patrick memulai perjalanannya untuk menemukan si Gary. Di jalan, SpongeBob dan Patrick malah gelut dan mengejek satu sama yang lain. Dan ya, seperti biasa setelah itu mereka bermaaf-maafan dan terus damai lagi deh. Sementara itu di Krusty Krab, Tuan Crab, dan Squidward kewalahan untuk melayani pelanggan karena koki multi-talent mereka SpongeBob sedang tidak ada di Bikini Bottom. Beralih ke SpongeBob dan Patrick, akhirnya mereka sampai ke kota bernama Goner Gulch. Kota ini tuh kayak kota mati gitu, sepi banget. Mereka pun turun dari mobil dan Otto meninggalkan mereka. Kemudian mereka berdua menemukan tanaman gulma yang bisa berbicara dengan mereka yang bernama Sage, yang merupakan penenun mimpi. Sage ini datang untuk membantu SpongeBob, tapi sebelum itu SpongeBob harus menerima sebuah tantangan. Sage pun memberikan SpongeBob koin tantangan yang katanya bisa kasih keberanian ketika keberanian mereka sudah mulai menipis. Dengan antusias SpongeBob dan Patrick main masuk-masuk aja ke dalam bar. Padahal belum dikasih tahu tantangannya apa. Sungguh barbar. Setelah masuk ke dalam bar,
Tiba-tiba ada piano main sendiri, gengs. Tiba-tiba pada nongol dah tuh hantu zombinya. SpongeBob dan Patrick ketakutan dan Sage memberikan clue bahwa zombie itu bernama zombie koboi pemakan daging. Dan tantangannya adalah membebaskan para zombie dari penjara kehidupan mereka dan membebaskan jiwa mereka. Dengan santuinya Patrick bilang kalau mereka kan masih di dalam mimpi. Jadi gak usah takut gitu. Dan akhirnya tingkat kebarbaran mereka itu meningkat lagi. Dan akhirnya mereka bilang kalau mereka akan membebaskan jiwa para zombie itu. Tiba-tiba ada geledek, gengs. Dan El Diablo, pemimpin para zombie pun datang. Dan akhirnya zombie berkumpul dan tanpa diduga mereka malah joget. Tapi ini salah satu bagian keren sih menurut gua. Dan lalu El Diablo pun datang dan masuk ke dalam bar. Akhirnya SpongeBob dan Patrick pun menjadi tawanan para zombie.